Oke, bismillah. Kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang sistem persamaan kuadrat dan kuadrat. Jadi kalau sebelumnya linear dan kuadrat, kalau sekarang adalah kuadrat dan kuadrat. Jadi dua-duanya kuadrat. Oke, kuadrat dan kuadrat. Nah, bentuknya tadi ya, yang pertama kuadrat, yang kedua pun kuadrat. Caranya untuk menyelesaikannya sebenarnya bisa pakai substitusi kayak yang kemarin, kita sama denganin gitu. Cuma untuk yang kuadrat-kuadrat ini bisa kita ambil opsi lain, yaitu dengan mengeliminasi. Mengeliminasi, jadi nanti akan ketemu persamaan kuadrat yang baru, terus cari akarnya. Jadi mirip sih kayak yang kemarin, cuma kita pakai metode eliminasi ya, supaya ada variasi lah. Sebenarnya kalau mau coba substitusi pun nggak masalah. Gitu. Kemudian diskriminannya pun sama persis. D-nya tuh ketentuannya sama persis. Kalau kurang dari 0 berarti dia nggak punya penyelesaian, gitu kan? Atau nggak punya titik potong. Terus kalau misalkan lebih dari 0 berarti dia punya 2 penyelesaian. Jadi sama persis sama yang linear kuadrat, cuma beda bentuk di awalnya aja. Gini sama persis, rumus D-nya pun sama. B kuadrat min 4AC. Ya, itu diskriminannya sama. Kemudian ketentuan diskriminannya juga sama, kayak gini. Tapi kalau kemarin gambarnya itu adalah melengkung dan garis, kalau sekarang lengkung dan lengkung. Jadi parabola dan parabola. Maka gambarnya kayak gini ya. Jadi dia misalkan berpotongan di 2 titik, bisa kayak gini bentuknya. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, atau ya kayak gini, ke bawah dua-duanya, atau ke atas dua-duanya, kayak gitu. Ya, jadi geometrisnya kayak gini. Paling bedanya seperti ini. Terus yang satu titik berarti dia ketemu di satu titik, atau yang emang nggak ketemu sama sekali, berarti melengkung terus dia nggak saling terikat gitu. Ya, jadi perbedaannya hanya di soal bentuknya aja sama gambarnya. Kalau kemarin garis dan parabola, sekarang parabola dan parabola. Kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Ini ya, jadi kelihatan ya bedanya. Jadi kalau ini emang dua-duanya pangkat 2. Dua-duanya pangkat 2 sekarang. Kalau yang sebelumnya kan yang satu pangkat 2, yang satu cuma pangkat 1. Paling emang agak lebih ribet di pas substitusi yang keduanya sih, nanti bisa kita lihat. Nah, kita masuk ya contoh. Tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya boleh-boleh aja kalian langsung 2x kuadrat plus 5x min 7 sama dengan bla bla bla, sama dengan yang bawah, itu boleh. Cuma kita ambil opsi lain ya. Kita ambil opsi lain. Jadinya kita akan pakai eliminasi namanya. Supaya lebih bervariasi lah. Wah. Nah, jadi kita tuliskan dulu Y sama dengan, kita tuliskan persamaannya, Y sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 7, kemudian Y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, eliminasi itu kan dikurang ya maksudnya. Jadi kita kurang kayak gini tuh. Oke. Kemudian Y dikurang Y. 0 kan? Atau habis ibaratnya gitu. 0. Kemudian ada 2x kuadrat dan x kuadrat. 2x kuadrat dikurang x kuadrat. Berarti hasilnya adalah berapa? X kuadrat. Ya kan? 2 kurang 1. Nah, 1 hasilnya. Kemudian 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi X aja. Terakhir ada min 7 min 5. Min 7 dikurang plus 5. Berapa tuh? Berapa? Min 12 ya. Kenapa 14? Min 12, sorry. Gini kan? Nah, udah dapet nih persamaan kuadrat barunya. Sampai sini langsung bisa kita faktorkan. Oke, jadi kita akan faktorkan. Jadi kita akan mencari
bilangan berapa yang kalau dikalikan hasilnya min 12, kalau ditambahkan hasilnya 1 kan di sini. Berapa nih? Yuk. Dengan X kuadratnya udah kita pecah duluan ya. X kuadrat jadi X dan X. Nah, berapa nih A sama B-nya? A kali berapa yang hasilnya min 12, A tambah B yang hasilnya 1. Berapa? Min 3 plus 4. Min 3 plus 4, betul. Min 3 plus 4 ya. Jadi di sini min 3, sini plus 4. Jadi tadi sini A-nya min 3, kemudian B-nya 4. Sip. Oke, sampai sini sama kayak sebelumnya, yaitu substitusi ke salah satu. Nah, tapi sekarang kan kuadrat dua-duanya. Jadi mau nggak mau ya emang ke kuadrat gitu substitusinya. Cuma kita pilih yang kedua aja yang lebih sederhana ini ya. Jadi kita akan substitusi ke Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5. Kita substitusinya ke sini. Oh, belum sampai sini ya? Ntar dulu. X min 3-nya kita uraikan dulu. Jadi berapa? X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan? 3. Sip. X plus 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan? Min 4. Min 4. Sip. Min 4. Nah, baru ya kita substitusi. Tadi kelewat, sorry. Berarti ini akan kita substitusi ke Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, X-nya akan kita ganti menjadi 3. Gitu. Berarti X kuadrat, jadi 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 ditambah 5. Berapa nih? 9 tambah 12 tambah 5. Berapa tuh? 9 tambah 12 tambah 2 tambah 5 berapa? 26 ya? 26. Sip. Nah, inilah jawaban yang pertama. Sekarang substitusi yang kedua. Jangan lupa X yang kedua ketika X-nya min 4. Berarti Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5 sama dengan, oke. Di sini ada X kuadrat, X-nya min 4 dari sini ya. Berarti min 4 kuadrat ditambah dengan 4 dikali min 4 ditambah 5. Oke gitu. Berapa nih? Min 4 kuadrat 16. 4 dikali min 4, min 16. Tambah 5. Berarti hasil akhirnya berapa? 33. Tinggal 5 ya. Yang belakang ini aja kan ya? 5. 16 kurang 16, ya habis. Jadi tinggal 5. Nah, maka titik penyelesaiannya adalah berapa koma berapa? Yuk. 5,26. 3,26. Sip. Satu lagi? 4,5. 4,5. Sip. Ini jangan sampai ketukar ya, min 4,5. X sama Y-nya. Sip. Ini penyelesaiannya. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi cuma beda di step awal sini ya. Sedikit bedanya. Gitu. Dan kadang di sini nih nggak selalu kuadrat nih, nggak selalu harus kita faktorkan, bisa aja berupa linear. Nanti kita lihat ke contoh yang nomor 2 ya. Ketika kita nggak perlu faktorkan, tapi langsung bisa dapat. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 2 dulu ya. Nomor 2 dulu, supaya kelihatan bedanya. Contoh yang B maksudnya. Di sini, nah, ini langsung kita eliminasi aja ya. Jadi nggak mesti tulis ulang, akan kita langsung eliminasi. Berarti, Y dikurang Y itu kan 0. Kayak tadi kan, 0. Terus X kuadrat dikurang X kuadrat berapa? 0 juga kan ya? Habis kan ya? Jadi, ini habis X kuadrat dengan X kuadrat. Kemudian berarti kita tinggal
mengurangkan yang belakangnya, 5. 5 dikurang 2. Berapa tuh? 5 kurang 2? 3x ya. 3x, kemudian 1 dikurang min 8. 1 min 8. Berarti 1 plus 8. Berapa? 9 plus 9. Nah, ini kan linear ya. Kalau kayak gini berarti nggak perlu kita faktorkan. Cukup kita pindah-pindahin aja supaya dapat x. Jadi supaya dapat x, berarti kan 9-nya kita pindahin. Jadinya 9 pindah menjadi min 9, terus di sini 3x tetap. Atau kalau mau kelihatan lebih rapi, boleh tukar tempat aja. Jadi 3x sama dengan min 9. Boleh tukar tempat ya, tanpa ganti tanda itu boleh. 3x min 9. Kemudian x-nya berarti min 9 dibagi 3. Maka x-nya kita dapatkan yaitu min 3. 9 bagi min 9 bagi 3, min 3 gitu. Nah, sampai sini udah dapat x-nya. Baru kita substitusi lagi ke salah satu persamaannya. Boleh yang pertama aja ya, supaya lebih gampang. Yang ini yang kita ambil. Jadinya x kuadrat plus 5x plus 1. Dengan x-nya akan kita substitusi menjadi min 3. Berarti min 3 kuadrat ditambah 5 dikali min 3 ditambah dengan 1 gitu. Berarti min 3 kuadrat 9. Ya, 5 dikali min 3 itu min 15, kemudian ditambah dengan 1. Berapa nih? 9 dikurang 15 tambah 1. Min 5. Min 5, betul. 9 kurang 15, min 6 ya. Min 6 tambah 1, min 5. Maka penyelesaiannya ini hanya ada 1, yaitu min 3, min 5. Selesai. Gitu ya. Jadi nggak selalu ada 2 tuh. Kadang bisa juga ada 1 kayak ini. Ciri-cirinya kalau di sini x kuadrat, di sini x kuadrat kan. Jadi cuma ada 1 penyelesaian. Oke, ada pertanyaan? Yes. Ya. Tapi tadi yang dari 0 sama dengan 3x plus 9, terus kan jadi min 9 sama dengan 3x. Terus kan dipindah lagi. Itu cuman buat naruh x-nya doang kan tadi? Ya, cuma untuk x-nya di kiri aja sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau langsung kayak gini, kan kita min 9 sama dengan 3x. Kalau kalian terbiasa x-nya di kanan juga nggak masalah. Kan kadang ada yang nggak familiar, kok x-nya di kanan ya. Jadi dari sini sebenarnya boleh langsung x-nya sama dengan min 9 dibagi 3. Boleh. Jadi 3-nya aja langsung kita pindahin. Itu boleh. Jadi min 9 bagi 3, min 3. Nah, x-nya dapat min 3. Gini juga nggak masalah. Penulisan aja. Oke? Gitu, Cak. Ditukernya pas bagian sini juga boleh. Atau nggak ditukar sekalipun juga nggak apa-apa. Jadi kayak apa? Persamaan linear biasa kan? Boleh. Kedengeran ya motor barusan ya? Oke. Salah satu opsi gitu ya. Oke. Di sini bisa ada satu contoh lagi. Nah, kalau kayak gini nih, kalau misalkan kita menemukan x kuadrat, tapi yang satu lagi min x kuadrat. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Kita coba eliminasi ya. Ketika kita eliminasi, berarti kayak tadi kan y-nya akan selalu jadi 0. Nah, tapi yang x kuadrat jadinya gimana nih? X kuadrat min x kuadrat. Berarti jadinya berapa? Berapa jadinya? X kuadrat min x kuadrat jadinya? 2x. Ya, betul. 2x kuadrat. Nah, ini ada 2-nya nih, 2x kuadrat. Lanjut, 5 dikurang 1. Itu kan 4 ya. Plus 4x.
Terakhir 10 dikurang 16. Itu adalah min 6. Ya nggak? 5 dikurang 1, 4. 10 dikurang 16, 6. Nah, sampai sini, supaya memudahkan, kita bisa lihat bahwa koefisiennya bisa dibagi 2 semua nih. 2, 4, 6. Bisa kita sederhanakan lagi kan? Kalau nggak bisa disederhanakan, berarti langsung faktorkan. Tapi karena ini bisa, berarti ya udah kita bagi 2. Jadi kita bagi 2. Maka jadinya 0, 2x kuadrat dibagi 2 kan? Jadinya tinggal x kuadrat. 4 dibagi 2 jadinya 2. Min 6 dibagi 2 jadinya min 3. 0 juga sebenarnya dibagi 2 kan, tapi hasil tetap 0. Maka ini nggak berubah. Jadi bagi 2 di seluruh ruas, di kedua ruas. Nah, dapatlah ini, baru kita faktorkan gitu. Berapa nih kalau difaktorkan? X kuadrat. Oke, kita akan pecah menjadi X dan X. Sekarang, berapa kali berapa yang hasilnya min 3, tapi kalau ditambahkan jadinya plus 2. Nih, plus 2 ya. Berapa? Yuk. 3 sama min 1. Benar, plus 3 dan min 1. Sip. Jadi, di sini ada plus 3 dan min 1. Kalau mau dicek berarti 3 dikali min 1 itu kan benar min 3. Kemudian kalau kita tambah 3 tambah min 1 itu hasilnya 2 kan, positif 2. Jadi memenuhi ini ya. Maka plus 3 dan min 1. Oke. Selanjutnya berarti X plus 3 akan sama dengan 0. Maka X yang pertama adalah berapa? X yang pertama adalah min 3 ya? Sip. Min 3. Terus X yang kedua adalah? 1. Sip. Oke. Masih sama seperti sebelumnya. Berarti kita substitusi ke salah satu persamaan. Di sini yang lebih gampang, yang positif ya. Lebih gampang yang pertama, jadi kita substitusi ke sana. Akan ada Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 10. Satu lagi. Sama, ini Miss tuliskan. Kita hitung sekarang kalau X-nya min 3 dulu. Kalau X-nya min 3 berarti min 3 kuadrat ditambah 5 dikali min 3 ditambah 10. Silakan hitung ya. Yang Y pertama berapa, terus yang Y kedua juga berapa. Yuk dihitung. Ini tinggal diganti jadi 1. Dah, silakan dihitung. Nanti kasih tahu Miss berapa jawabannya. Min 3 kuadrat tambah 5 kali min 3 ditambah 10. Berapa? Kalau X-nya min 3, Y-nya berapa? 4. Berapa? 4. Yang satu lagi? Sip, yang pertama 4 ya. Jadi titik yang pertama adalah min 3,4. Nih, hati-hati saat memasangkan. Satu lagi? 16. 16. Sip, 1,16 ya. 1,16. Udah, selesai. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Satu contoh soal lagi. Jadi kita udah bahas nomor 1 ini ya, tentang penyelesaiannya. Dicari X, Y-nya. Sekarang Miss gabung, kalau misalkan case-nya kayak gini, nomor 2. Selidikilah ada atau tidaknya titik persekutuan antara pasangan parabola berikut. Nah, ini bahasa lain. Titik persekutuan itu sama aja kayak titik potong. Atau kalau dalam perhitungan matematisnya namanya penyelesaian. Atau solusi. Nah, itu sama aja ya bahasa-bahasanya. Nah, untuk si tipe soal nomor 2 ini berarti kita nggak perlu sampai mencari
titiknya, tapi cuma perlu menentukan ada atau enggak sih penyelesaiannya. Berarti menggunakan apa kalau kayak gitu pertanyaannya? Kalau cuma ada atau tidaknya, berarti menggunakan diskriminan. Sip, diskriminan ya. Miss gabung nih dua pertemuan yang sebelumnya kita bahas dalam satu pertemuan ini, konsep diskriminan. Jadi stepnya tapi sama, kita pakai eliminasi aja. Jadi di sini akan kita eliminasi. Miss tulis ulang aja deh biar gede ya. Y sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus 3. Kemudian ada x kuadrat plus 3x min 2. Kayak gini. Kemudian akan kita eliminasi. Berarti Y ketemu Y dikurang Y itu 0. 2x kuadrat dikurang x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat ya. Kemudian 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 adalah plus 3. Oke. Terakhir 3 dikurang min 2. 3 min 2 sama dengan plus 3 min 2 plus 5 ya. Sip. Nah, sampai sini, kalau pertanyaannya selidikilah, berarti nggak usah difaktorkan, tapi cukup kita tentukan A, B, sama C-nya kan. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Ayo. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 5. Sip. Nah, oke. Kelihatan ya, 1, 3, 5. Sip. Baru kita substitusi ke rumus. Apa tadi rumus diskriminan? Yuk. Diskriminan adalah? B kuadrat. Iya benar. Lanjut. Min AC. min AC. 4 lupa. AC. Iya. Min 4 AC. Oh iya, rumus ini nih sering banget ini ya, apa namanya? Digunain sampai nanti tes masuk perguruan tinggi juga bakal pakai nih. Jadi inget-inget dari sekarang ya. B kuadrat min 4 AC. Oke, B-nya di sini ada 3, berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 5. Nah, berarti 3 kuadrat 9 dikurang 4 kali 1 kali 5, 20 kan? 9 dikurang 20 sama dengan min 11. Nah, min 11 ini kurang dari 0. Jangan lupa kita simpulkan. Berarti apa kalau kurang dari 0? Tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Sip. Atau kalau kita balikin ke case ini ya, ke soal ini, kan yang diminta selidiki titik persekutuan. Berarti bahasanya kita ubah sedikit, jadinya tidak ada titik persekutuan. Gitu. Nah, ini soal terkait diskriminan di sistem persamaan kuadrat dan kuadrat. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Atau kalau materi sebelumnya mau ditanyakan juga nggak apa-apa ya di kesempatan kelas Zoom-nya. Gitu. Jadi kalau digambarkan, mereka nih nggak ada titik ketemunya gitu antara parabola-parabolanya. Mungkin dulu pernah belajar ya, kalau misalkan dia positif, berarti terbukanya ke atas atau ke bawah. Ingat nggak? Waktu kelas berapa ini ya? Kalau positif kan berarti dia seneng tuh, berarti kayak senyum, jadi terbukanya ke atas. Terus yang ini juga ke atas gitu. Jadi kalau digambarkan, mereka nih kayak gini, terbuka ke atas terus nggak ketemu gitu. Jadi dua gitu lah secara gambarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.